Okay, good morning all friends. Let me introduce myself. Nima Putri, NIM 2000026. I am a moderator from group 4. And the friends have asked, let's start the session. Bismillahirrahmanirrahim. Alif allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yunfiqun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunziru la yu'minun. Shadaqallahul azim. Baik, thanks to Jessie. Okay, you will have just 4 questions that will be discussion in the discussion forum via Zoom. The first question we choose pertanyaan dari Mayang Sofi, and then pertanyaannya sama dengan pertanyaan Aprilia Sirani, jadi saya akan menjawab langsung keduanya. Nah, untuk question from Mayang Sofi, yaitu pertanyaannya, permission to ask the group, bagaimana contoh implementasi dari ketiga model yang dibahas kelompok, thank you. Terus juga ada pertanyaan dari Aprilia Sirani, coba pertanyaannya, coba kelompok jelaskan contoh implementasi pengambilan keputusan menggunakan ketiga model tersebut dalam bidang pendidikan. Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa langsung menjawab begitu. Saya akan menjawab untuk pertanyaan Mayang terlebih dahulu. Nah, di sini kan kami menjelaskan bahwa ada 3 materi yang dibahas, yaitu mengenai teori mixed scanning model, yaitu mungkin untuk contohnya, itu salah satunya dengan pembuatan kebijakan publik akan meningkatkan produksi beras di suatu kecamatan. Jadi saya menawarkan contoh implementasi dari pengambilan kebijakan dan keputusan dengan meningkatkan produksi beras di suatu kecamatan. Nah, langkah pertamanya adalah dengan pembuatan terlebih dahulu membuat keputusan fundamental yang akan disusun dari aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan produksi beras, seperti apa aja bibit unggul, terus apa aja pupuknya, apa aja kayak apa irigasi yang akan dipakai, kemudian juga ketersediaan lahannya seperti apa gitu. Jadi setelah itu ditetapkan, maka baru dicari alternatif yang akan diambil dari suatu kebijakan yang mengandung sedikit mungkin resiko kerugian dan inefisiensi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa teori mixed ini ialah teori campuran begitu. Jadi teori gabungan dari teori fundamental dan teori setelahnya begitu, dan teori inkremental. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya yaitu dengan menyusun kebijakan inkremental. Misalkan seperti tahun 2001 itu produksi berasnya 10 ton. Jadi ketika kebijakan inkrementalnya diterapkan, maka berarti tahun berikutnya yaitu dengan pendapatan dengan produksi beras yang lebih meningkat, maka untuk suntikan dananya tentu akan lebih
meningkat pula. Begitu juga untuk pertanyaan Aprilia Serani tadi mengatakan bahwa gimana sih penerapan kebijakan penerapan model mixed scanning ini kalau diterapkan di pendidikan begitu. Jadi kalau misalkan di pendidikan, contohnya ketika adanya arus dana yang masuk, misalkan di sebuah sekolah memiliki uh, memiliki apa peserta didik misalkan 1.000 orang begitu dengan dana BOS misalkan 100 juta. Jadi berarti dengan penerapan mixed scanning ini yang menerapkan yang pertama kita kaji dulu tentang teori teori fundamentalnya berupa berapa apa aja yang dibutuhkan di sekolah tersebut, untuk apa saja dananya, kemudian diterapkan selanjutnya yaitu kebijakan inkremental yaitu dengan meningkatkan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian baru digabungkan jadinya nanti akan kebutuhan yang dibutuhkan akan sesuai dengan dana yang juga akan meningkat seiring dengan kebutuhan yang dibutuhkan begitu. Nah, kemudian lanjut kepada bagaimana sih implementasi dari modal elit politik. Nah, untuk itu saya juga sudah mencontohkan ya di video presentasi. Kalau contoh untuk elit politik itu, misalkan pada kerajaan begitu biasanya. Karena contohnya yaitu pada kepemimpinan di Prancis, yaitu kepemimpinan Raja Louis XIV, terdapat kaum borjuis sebagai kelompok elit kebangsawanan. Nah, mereka ini menerapkan model elit massa ini. Jadi ketika mereka menentukan kebijakan publik, jadi mereka hanya memperhatikan kepentingan elit saja. Jadi kalau misalkan untuk pertanyaan Aprilia Serani bagaimana penerapan di pendidikan, mungkin model elit massa ini agak tidak cocok karena seperti yang kita tahu kebijakan pendidikan itu lebih memperhatikan kepada kebutuhan penduduk dan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak seperti misalkan Menteri kita Nadiem Makarim kan mereka kan dia menerapkan kebijakan sesuai dengan apa yang kita BK, kebijakan masuk PTN begitu. Jadi tetap memperhatikan kebutuhan dari peserta didik. Nah, begitu kalau modal partisipatif ini contohnya ketika pemerintah itu melibatkan masyarakat begitu ketika ingin menetapkan kebijakan. Nah, contohnya ketika kenaikan BBM kemarin itu kan terjadi simpang siur karena tidak adanya komitmen dari pemerintah untuk berkompromi begitu dengan masyarakat, dan masyarakat pun tidak ada berpartisipasi di dalam kebijakan yang ditetapkan karena tidak diberikan gitu ruang untuk masyarakat memberikan pendapat kalau misalkan bagaimana sih BBM itu kalau naik gimana gitu. Jadi kalau untuk penerapan di pendidikan mungkin kalau untuk partisipatif itu misalkan di sekolah. Nah, itu kan di sekolah misalkan ada kebijakan membayar SPP. Nah, pasti ada sekolah itu melakukan rapat kepada wali murid untuk menetapkan apakah SPP ini atau iuran atau sumbangan yang dibutuhkan di sekolah ini worth it nggak untuk diterapkan begitu. Jadi ketika ingin melakukan sumbangan pasti ditanya dulu kepada para orang tua apakah untuk sumbangan segini apakah orang tua mau, apakah orang tua setuju. Nah, itulah contoh dari modal partisipatif karena seperti yang kami jelaskan juga bahwa modal partisipatif itu ialah modal yang melibatkan gitu masyarakat atau orang yang akan ditetapkan kebijakannya dalam modal partisipatif ini. Mungkin itu jawaban dari saya untuk kedua pertanyaan Aprilia Serani dan Mayang Sofi kepada teman-teman. Mungkin ada penambahan jawaban, disilakan. Sepertinya tidak ada. Kita lanjut saja ke next question karena mengingat waktu juga. Selanjutnya pertanyaan dari Melni akan dijawab oleh Delphi. For Delphi, time is yours.
Saya Devinda Hartini akan menjawab pertanyaan dari Melni Guswa Fitri. Yang pertanyaannya yaitu, model mixed sense scanning adalah penggabungan antara model rasional dengan model inkremental. Lalu bagaimana langkah-langkah penerapan model mixed sense scanning dalam perumusan suatu kebijakan di suatu sekolah? Tahapan kebijakan yang secara umum dapat dilihat pada yang pertama, perumusan masalah. Dalam tahap perumusan masalah ini erat kaitannya dengan teori pengambilan keputusan, yang diantaranya adalah teori rasional komprehensif, di mana perumusan masalah ini akan digabungkan dan dicari jalan keluarnya. Yang kedua, ada agenda kebijakan. Tahap selanjutnya adalah ditempuh dalam mengadakan kebijakan. Tahap tersebut akan terrealisasi dengan baik setelah para kepala sekolah memutuskan kebijakan yang telah disepakati. Yang ketiga, ada alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Untuk melakukan penetapan kebijakan, untuk melakukan alternatif kebijakan, perlu disusun secara matang apa itu hal-hal yang terjadi di masalah tersebut. Yang keempat ada penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan tersebut dilakukan setelah proses pemilihan alternatif yang baik untuk menyelesaikan masalah disepakati oleh kepala sekolah. Yang kelima ada implementasi kebijakan, di mana implementasi ini diharapkan untuk mencari jalan yang terbaik dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Yang terakhir ada evaluasi kebijakan, di mana evaluasi ini hendaknya kepala sekolah difokuskan pada apakah kebijakan yang telah disepakati itu memberikan makna yang besar bagi warga sekolah. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, thanks for Delvi Hartini. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada penanya, yaitu Mayang dan Aprilia Serani. Apakah menerima jawaban saya? Baik, kepada Melni, apakah menerima cukup puas dengan jawaban dari Delvi Hartini? Baik, terima kasih kelompok. Saya sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan kelompok. Oke, thanks for Melni. Selanjutnya, the next question akan dijawab oleh pertanyaan dari Hafifah akan dijawab oleh Cesi Viono. Kepada Cesi, time is yours. Terima kasih kelompok. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hafifah. Dan pertanyaannya ialah, dalam model partisipatif, faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan model ini? Ya, sebagai berikut ada faktor-faktornya. Yang pertama, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran partisipatif pada kelas eksperimen. Pada setiap pertemuan mengalami peningkatan dan pelaksanaan dengan sangat baik. Yang kedua, peningkatan kemampuan komunikasi matematis. Siswa yang memperoleh strategi pembelajaran partisipatif lebih baik daripada siswa yang memberikan pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenal pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan tingkat PAM dengan kategori sedang maupun rendah. Yang keempat, terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa yang signifikasi antara siswa yang menggunakan strategi pembelajaran partisipatif dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konsep. Dan berikutnya, tidak terdapat interaksi antara tingkat PAM tinggi, rendah, ataupun sedang.
siswa dengan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, sikap siswa terhadap pembelajaran matematika yang menggunakan strategi pembelajaran partisipatif secara umum memberikan sikap positif. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada thanks for Jessie. Saya kembalikan kepada penanya, yaitu Afifah, apakah menerima jawaban dari Jessie Fiona? Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah cukup memahami jawaban dari kelompok. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, apakah ada penambahan jawaban dari teman-teman sebelum forum ini kita tutup? Berhubung waktu juga sudah habis. Oke, sepertinya tidak ada. Sebenarnya tidak ada penambahan dari teman-teman semua atas 4 pertanyaan tadi. Itu 4 pertanyaan yang kami jawab dari kelompok. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi dari teman-teman. Berhubung sudah 8.45 juga dan Zoom-nya juga akan berakhir. Saya dari kelompok 4 izin minta maaf apabila ada kesalahan dan dalam pengucapan kata. Untuk teman-teman yang bertanya tadi tetap akan dimasukkan pada list penanya di laporan diskusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.